wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah Masjid Hidayah Perumnas yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-25 ini, betul Pak Ibu? Kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan kemudahan untuk melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita. Dan alhamdulillah dari atas mimbar ini kami melihat semua jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Kan lain sia-sia sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah ulama warasatul anbiya, atau bahasa awalnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Tadi kami bacakan salah satu ayat ibu dan bapak di dalam Al-Quran, surat Fatir. Surat Fatir kok surat angka 35 dari salat yang terbalas ke dalam Al-Quran. Ayat yang ke-28 surat Fatir. Ayat ini menyatakan salah satu ciri dari ulama. Di ayat ini Bunda Bapak, Allah tidak mengatakan ulama itu orang yang pintar, tapi ada ciri khasnya. Yang ulama tentu insya Allah pintar, tapi tidak semua orang pintar tentunya ulama itu. Karena itu mari kita lihat dasarnya. Ini Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-28. Kami ulang kembali ayatnya berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan di antara manusia dan binatang melata yang hidup, yang bergerak, dan hewan-hewan ternak atau binatang ternak yang berbeda-beda jenis dan macam-macamnya, yang demikian. Kemudian Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihi
kepada Allah daripada hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Berarti khasyah, inilah ciri khasnya. Ulama adalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan takutnya itulah nanti menghiasi dirinya itu apa? Para ulama menjaga sikap pribadinya. Ulama kalau dia berkata, dia akan hati-hati, tidak akan mau terucap dari lidahnya perkataan yang dimurkai oleh Allah. Itulah ulama. Ulama tidak akan mau melihatkan matanya kepada pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah, karena dia takut pada Allah. Dan ulama itu tidak akan mau mengeluarkan fatwa-fatwanya yang menjadi pedoman umat, menjadi panduan kita umatnya ini, kalau fatwanya itu melanggar aturan Allah. Jadi inilah ciri khas utama ulama adalah orang yang khasyah, takut kepada Allah. Kita nanti akan ambil hikmah kepada apa? Kita mencoba mengarahkan kepribadian kita kepada pribadi ulama yang bisa kita tiru. Walaupun kita tidak mungkin sebagai seorang ulama, tapi ada hikmah yang baik kita ambil dari sosok seorang ulama yang dianggap nanti pewaris para nabi. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, ini hadis juga riwayat Ahmad, Tirmidzi juga Abu Daud. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrasu dinar. Sesungguhnya nabi-nabi dia tidaklah mewariskan dinar. Ini mata uang Arab mereka. Wala dirhaman, juga tidak dirham. Innama warrasul ilma. Tetapi para nabi atau itu adalah dia mewariskan ilmu. Karena ilmunya inilah seseorang disebut sebagai ulama atau alim. Faman afadha bihi, maka siapa yang mengambil daripadanya, afadha bihawdin wafir, maka dia sudah mengambil warisan kebagian yang banyak yang menguntungkan darinya. Berarti ulama ini adalah pewaris para nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan dinar atau dirham, uang emas atau uang perak itu, tapi Nabi meninggalkan ulama atau ilmu. Kalau pada masa Nabi itu yang berilmu adalah Nabi, meninggal Nabi yang menjadi ulama adalah para sahabat, meninggal sahabat yang menjadi ulama adalah para tabi'in, meninggal tabi'in menjadi ulama tabi'in namanya. Dan pada masa itu ada ulama-ulamanya, termasuklah masa sekarang akan ada ulama. Kalau kita Indonesia, itulah yang bernaung di bawah organisasi MUI, Majelis Ulama Indonesia, baik dari tingkat pusat sampai provinsi sampai kabupaten kita ini. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kami sampaikan kepada Ibu Bapak, di dalam Al-Quran ada 3 sifat orang yang menyampaikan kebaikan. Ada 3 namanya, jenisnya yang menyampaikan kebaikan dalam Al-Quran. Yang pertama namanya mubaligh. Ada mubaligh. Apa itu mubaligh? Orang yang menyampaikan sesuatu pesan, itu pesan kebaikan. Maka sifatnya yang disampaikan oleh mubaligh itu adalah namanya tabligh.
Apa contohnya? Mubaligh bisa kita ambil peran ini ketika awak menyampaikan kebaikan, menyampaikan agama. Di mana kita sampaikan? Di mana saja. Contoh ibu dan bapak ada ilmu agama, nanti ditulis, di-share di Facebooknya atau di WA-nya, buat status. Contoh yang lebih sederhana lah, waktu sholat di kota Lubuk Sekaping, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Ibu share di Facebooknya. Pada saat kita men-share informasi ilmu agama di Facebook atau WA kita sudah memainkan peran sebagai seorang mubaligh, menyampaikan pesan agama. Lalu artinya, kalau pesan ibu bapak nanti dibaca oleh orang lain, tahu dia waktu salat sebagai zuhur jam 12:20, dia ingat, dijadikannya rujukan, segera dia salat zuhur sedang di jalan. Pada saat dia mengamalkan karena pesan ibu di Facebook itu, berarti ibu mendapatkan pahala orang tadi tanpa pahalanya dihilangkan. Maka untuk di mubaligh tidak harus pakai rupiah kalau depan. Jadi kita semuanya mubaligh menyampaikan pesan-pesan. Maka ambil level berapa? Inilah yang harus kita perbanyak. Apalagi bulan Ramadan ini. Kita kadang-kadang sebaliknya loh, status yang tidak jelas, status curhat, agak kenyang curhat, alangkah pedihnya hatiku, bahasa di Facebook. Kira-kira apa manfaatnya tuh? Apakah semua orang yang membaca Facebook kita sampaikan suasana hati kita sedih, atau kita menderita, atau kita kecewa, dibantu oleh orang-orang lain? Tentu tidak ada. Karena itu media sekarang yang mari kita manfaatkan untuk menyampaikan, memviralkan pesan-pesan kebaikan. Karena inilah namanya mubaligh. Nah, itu secara sederhana. Yang kedua ada namanya dai. Ini kita sebelum mengkaji ulama. Apa itu dai? Kalau dai ini orang sudah mengajak orang lain, berarti dia sifatnya dakwah. Mengajak tuh, mari yuk sholat, lah semayang oleh pak, semayang oleh nak, semayang oleh bu. Mengajak orang lain kepada perintah Allah, itu namanya dai. Kalau perempuan, dai. Atau dia melarang orang lain, jangan karena jual-jual minuman kare-kare, jangan mau berzina di jalan. Namanya dakwah. Kalau dai ini beda dari mubaligh. Kalau mubaligh tadi tidak perlu ilmunya dakwah. Tapi kalau dai mengajak orang lain amar ma'ruf nahi munkar, perlu memahami ilmu dakwah. Karena mengajak orang lain itu perlu seni. Panggilan atau serulah orang itu kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau yang diajak itu suka berbantah-bantahan, maka bantahan dia, berdebatlah, berdiskusilah dengan dia dengan jalan yang baik. Perlu seni. Majak anak kita semayang, dia majak orang tua-tua semayang, tua beda ya. Kalau anak kita bisa karet, oh iya, mari yang semayang. Tapi kalau orang tua bisa apa? Tak bisa. Ini ada seni. Ini ada seni. Apakah dengan jalan hikmah, pelajaran yang baik? Kalau anak majaknya sifat-sifat Nabi, oh baca cerita sahabat, cerita para ulama, baca itu malah. Tapi kalau orang kadang berdakwah bisa cerita anak-anak, tak masuk. Inilah namanya. Nah, boleh mulai. Lalu tingkatan yang tertinggi inilah namanya alim. Orang alim lah yang disebut ulama. Ulama itu yang warasatul anbiya tadi ulama. Nah, ulama itu dari sifatnya kalau boleh kita kami gunakan itu dibagi lompek. Sebenarnya Ustaz Adi Dayat menyampaikan itu dengan caranya ini kita bisa lihat ulama dibagi yang bagian dulu. Berarti tidak semua ulama ini baik, Pak.
Ada istilahnya ulama su, ulama yang karena ilmunya, tapi dia tidak takut pada Allah, dengan ilmunya dia bisa memain-mainkan agama. Itulah namanya ulama su, tidak takut pada Allah, dipilah-pilahnya. Kadang-kadang ilmunya itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kadang dibayar, yang halal bisa dikatakan haram, yang haram bisa dikatakan syubhat. Karena dia berilmu, dia tahu dalilnya. Karena itulah indikasi tadi khasyah. Lihat ya benar. Kalau ulama ini, alim ini betul-betul dia takut pada Allah, takut berbuat dosa, inilah ulama yang sebenarnya. Maka tadi di bagian P, yang pertama istilahnya ini betul-betul berapa? Istilahnya ulama bagaikan air hujan. Apa maksudnya? Ulama yang datang kemana saja dia berdakwah, itu kan datang kemana saja, dia terus mengalir. Ke dalam tanah, ke dalam rumput, ke dalam air, ke semua dia turuti tanpa ada panah. Berarti ulama ini adalah dia menjalankan dakwahnya, tidak pilih kama tampaknya, dia tetap menyampaikan kebenaran. Mbak Ayu. Yang kedua istilahnya ulama air mata air, ayat mata air. Atau maksudnya ayat mata itu nggak bisa dia datang karena dia mungkin tidak bisa lagi berdakwah, tetapi dia tidak bisa pergi, tapi orang lain datang kepadanya membutuhkan nasihat-nasihatnya. Berarti dia dituri ilmu. Kok tua mungkin tidak bisa dakwah, tidak bisa menyampaikan jalan ke Sukamari lain berceramah, tapi orang dia datang menunggu orang lain datang kepada dia meminta fatwanya, minta nasihatnya. Inilah ulama, misalnya ulama air mata air. Yang ketiga, ulama kayak air PDAM. Pemahaman yang pada di PDAM istilahnya kan. Apa maksudnya? Air pangko kalau tidak dibayar tidak duit. Nah itu ya Pak. Coba Pak Talambe nanti ayat itu istilahnya Pak. Apa ini? Ulama bayaran. Kalau dibayar fitinya banyak tiba, tapi kalau tidak ada bayaran dia tidak datang. Inilah ulama kan Pak. Dibayar dulu baru mencari. Anda Pak. Yang terakhir ulama air mata. Jadi apa air apa? Air hujan, air mata air pam, air mata. Apa ulama air matanya? Ulama yang kita menangis melihat sikapnya yang tidak baik. Dia ulama tahu aturan agama, ustaz atau tapi pandangannya membuat kita menangis di hati kita. Akhlaknya tidak terpuji. Dalam mengaji santiam, tapi untuk mempraktekkan diri sendiri dia lalai ulama. Karena itulah mari kita mengambil contoh meniru tentunya ulama yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir berapa? Maka juga sebagai hal yang penting adalah mari kita muliakan para ulama-ulama kita, para ustaz-ustaz kita, para dai-dai kita, karena dialah yang mengetahui ilmu. Karena itu apa? Nanti hancurnya dunia ini bukanlah nanti langsung kayak kiamat itu, tapi hilangnya ilmu itu nanti ketika ulama itulah satu-satu meninggal. Allah cabutlah ilmu, meninggal ulama itu, meninggal itu, sehingga nanti akibatnya seperti hadis, kita ulama itu tidak ada lagi yang memberikan ilmu pengetahuan itu, maka orang lain nanti akan mengangkat penguasa yang tidak berilmu, nanti akan datanglah penguasa yang zalim, karena tidak ada lagi ulama yang mengingatkannya. Karena itu mari kita jaga ulama kita, karena dialah orang-orang yang insya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bertanya, jangan sia-siakan dia. Jadilah kita muliakan para ulama-ulama kita. Mungkin ini beberapa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.